Halo Sobat Covid. Jantungku masih deg-degan guys. Kemarin nonton dakduk tidur dakduk baru bangun juga dakduk. Ini what a game ini. Menang kita cuma lawan Verona. Verona ini kan cuma ada satu level di atas degradasi, tapi menangnya udah kayak menang Scudetto. Wow, karena dramanya. Tapi sebelum bahas drama apa yang terjadi itu, aku mau bahas satu yang menarik. Ternyata ada satu insiden yang berlanjut sampai keluar lapangan, yaitu selebrasinya Di Marco. Nah, kawan-kawan mungkin semua udah tahu ya, atau sudah masih ingat bahwa Di Marco ini kan dulu main di Verona. Nah, ketika si Henry KW Thomas Henry kan gagal mengeksekusi penalti, secara spontan Di Marco berselebrasi. Nah, banyak yang mengkritik bahwa selebrasi ini insulting atau bernada menghina gitu loh, karena tepat di hadapan orang yang baru saja gagal mengeksekusi penalti. Nah, Di Marco sendiri dia responnya begini, dan menurutku responnya sangat bagus. Awalnya dia mengklarifikasi, kemudian dimana pada saatnya dia minta maaf. Aku ini kan lengkapnya saja ya. Dia bilang gini, saya berselebrasi, ya saya berselebrasi, dan itu selebrasi yang sangat meledak-ledak banyak gitu loh, tanpa menghina siapapun, tanpa gestur yang jelek atau mengejek. Saya merayakan kemenangan untuk sebuah ketakutan, karena kan hampir saja Inter gagal menang kan, gagal 3 punti, dan menghindari sebuah upset itu bukan marah, maksudnya menghindari sesuatu yang tak diduga-duga gitu loh. Ini yang ditulis di Instagramnya Di Marco ini dia, tapi aku kan nggak ngerti bahasa Itali, jadi aku terjemahin yang bahasa Inggrisnya aja. Olahraga ini sangat indah ya karena hal-hal seperti ini. Tapi sayangnya itu juga parah dan kejam bagi mereka yang ada di sisi yang berlawanan, maksudnya ya di pihak yang kalah kan. Dan saya benar-benar menyesal jika kegembiraan ini meledak secara instinktif tepat di depan Thomas Henry yang baru saja gagal mengeksekusi penalti, dan saya tepat di depan hidungnya merayakan ini. Itu hanyalah insting. Ini saya jujur. Beberapa orang berkata bahwa itu bukan hal yang bagus untuk dilakukan, dan mungkin mereka benar. Tapi saya benar-benar tidak bermaksud menyinggung siapapun. Bahkan faktanya setelah peluit akhir berbunyi, bahkan sebelum saya memeluk teman rekan setim saya lebih dulu memeluk dia, si Thomas Henry maksudnya. Dan di locker room pun sama, saya memeluk bekas rekan setim saya. Nah, ini dari Di Marco ya, kalau menurutku sih memang wajar ya, mungkin namanya orang kalah, mungkin fansnya Verona ya mungkin wajar juga, mereka baru habis kecewa, Roro dia happy di depan hidung. Menurutku ini cuma salah paham aja, dan cara Di Marco meminta maaf sangat bijak sih menurutku. Di sisi lain, kembali ke si Thomas Henry atau Henry KW ini, dia kan gagal penalti. Justru dia banyak menghadapi hinaan dari fans Verona sendiri. Wow, padahal mereka mereka lupa apa gimana? Si Henry ini baru 45 detik masuk lapangan, sentuhan pertama dia langsung berbuah gol. Gila. Ya kalau dari segi permainan sih biasa-biasa, bahkan golnya pun mungkin ada unsur lucknya juga, karena dia kan nendangnya nggak jelas apa pakai lutut apa pakai paha kayak gitu kan, tapi tetap aja 1 gol nilainya tetap 1. Mau gol pantat kayak golnya Inzaghi dulu kan, Filippo Inzaghi bukan Simone Inzaghi. Nah itu yang mau aku bilang soal kenapa sih fans Verona kayak gitu. Fans Inter yang klub besar aja supportnya terhadap pemain itu sangat luar biasa. Nah itu soal selebrasi. Yang kedua soal marah besar ini.
mungkin seseorang yang posisinya lebih tinggi dari VAR menentukan. Ini tentu saja merujuk pada gol kontroversial dari Fratesi yang disahkan. Nah, ini yang ngomong itu adalah siapa nih? Sean Sogliano. Aku nggak tahu gimana cara baca istilahnya, Sean Sogliano, mungkin kayak gitu. Ini katanya lack of respect, tidak ada respect atau kurangnya respect terhadap Verona. Dia ngomong gini, saya sangat menyesal kesini dan tidak bisa berbicara tentang sepak bola. Di preskon ini dia ngomong, aku bukannya moralizing, itu maksudnya ngomong soal moral. Verona datang ke sini tiap tahun dan selalu kalah. Iya, salah siapa? Selalu kalah. Nah, saya menyadari bahwa Inter adalah tim yang hebat dan saya berharap mereka memenangkan Scudetto. Aduh, terima kasih. Tapi hari ini ada kurangnya respect yang sangat keterlaluan terhadap klub saya. Kita semua membuat kesalahan, wasit, pemain, pelatih, jurnalis, dan direktur. Tapi apa yang terjadi hari ini itu sangat absurd. Nah, yang dia maksud adalah begini, tidak mungkin VAR tidak melihat bahwa pemain kami disikut di wajah. Kamu mungkin tidak peduli dan aku tidak mau duduk di sini menangisi hal itu terus-terusan. Tapi ini benar-benar menunjukkan kurangnya respect untuk seluruh kota. Gila, satu kota di bawah-bawah, dan untuk fans yang bekerja keras setiap hari. Untuk fans dan kami yang bekerja keras setiap hari. Nah, aku mau ngomong gini. Apa yang terjadi antara Bastoni dan siapa nama pemainnya, siapa namanya itu, Duda. Kalau ditanya apakah ada benturan antara Bastoni dan Duda, ya, jawabnya jelas. Aku walaupun sebagai pendukung Inter aku harus objektif. Apakah ada tindakan yang sengaja untuk menyiku? Ya. Sekali lagi aku bilang ya untuk kedua itu. Nah, tapi sebelum itu aku ingin perlihatkan ini. Semoga nggak kena copyright ya. Ini insiden yang mendahului insiden itu. Aku liatin sedikit saja ya. Semoga nggak kena copyright. Jeng, lihat Duda tuh. Apa yang dilakukan oleh Duda? Dia mendorong Bastoni. Cuman bedanya Bastoni itu nggak terjatuh. Ini kalau Bastoni menjatuhkan diri, ini udah penalti karena jelas banget. Kalau belum jelas aku liatin lagi. Nih, aku liatin lagi dari awal ya. Nih, Bastoni berusaha di sini, dia berlari ke arah sini, berusaha mencari posisi, tapi apa yang dilakukan? Buas. Pertama dipegang terus didorong. Tapi dia tidak menjatuhkan diri. Bastoni jelas marah dong. Marah. Nah, kemudian kalau insiden tabrakannya itu kan jelas kelihatan memang ada di siku, tapi tidak ada sikuannya itu kena wajah, nggak ada. Yang kena itu bagian ininya. Dan terbukti kalau kawan-kawan lihat di video rekamannya di YouTube banyak, itu ketika dia kan kayak wah kesakitan banget, ketika ternyata play on, toh akhirnya dia bangun. Malah temennya kayaknya ada yang marah karena kelamaan dia gulang-guling nggak jelas. Itu yang mau aku bilang. Jadi kalau dia nuntut bahwa itu harusnya pelanggaran, maka harusnya ketika Bastoni didorong itu udah penalti duluan. Tapi mungkin dia bisa dibela, wah tapi kan posisi bolanya nggak ada di Bastoni, jadi walaupun didorong itu nggak ngaruh terhadap jalannya pertandingan karena Bastoni tidak ada di posisi yang bisa menerima bola. Oke, sekarang aku tunjukin ini. Ini aku nggak berani tunjukin videonya karena tadi udah satu, semoga nggak kena copyright. Nah ini posisi di mana si Duda ini kena sikutannya Bastoni yang di apa namanya, di lengan mengarah ke dada itu di sini. Sedangkan bolanya itu sudah jauh ada di sini. So dengan argumen yang sama, kalau tadi Bastoni nggak dikasih penalti walaupun udah jelas didorong karena dia toh nggak bisa dapetin bola, ya sama. Ini juga bolanya udah jauh. Kemudian kenapa
kenapa dia memilih untuk gulang-guling kelamaan, padahal kalau dia bisa bangun kan tentunya bisa langsung terlibat di permainan, apalagi wasit sudah mengisyaratkan bahwa tidak ada pelanggaran, siapa suruh gulang-guling kelamaan. Nah, itu soal insidennya sendiri. Kemudian satu lagi yang aku ingin perlihatkan adalah golnya mereka sendiri. Nih, ini aku harus hati-hati banget. Aku akan perlihatkan di bagian insidennya saja ya. Nih, sebelum gol pertama dari Verona, Arnautovic dilanggar. Aku liatin, jeng, pluk, tuh. Masa yang kayak gini nggak pelanggaran? Terus tentu saja dia namanya, wah tidak ada respect untuk bla 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 bla. Terus kenapa dia nggak nyebut-nyebut masalah ini? Ya jelas karena Verona itu adalah timnya dia. Hal apa atau keputusan wasit yang salah yang menguntungkan dia, tentu saja dia pura-pura tutup mata, dia pura-pura nggak ngelihat. Ayo kawan-kawan, kalau sekarang kita objektif aja, walaupun kita sama-sama pendukung Inter, masa yang kayak gini nggak pelanggaran? Ini sama kayak pelanggarannya si Giroud ke Alexis Sanchez 2 musim lalu, yang bikin kan waktu itu Alexis Sanchez lagi dribble kemudian dilanggar, kemudian bolanya bisa direbut dan berujung gol. Maksudku adalah mereka itu ribut gara-gara mereka sendiri yang salah, karena gagal mengeksekusi penalti. Coba kalau penaltinya masuk. Sementara penalti itu sendiri juga aku ada keberatan, walaupun aku sudah bahas di grup ya. Kawan-kawan pasti ingat gimana kita ngeliat, wah si Alexis Sanchez masa penalti kayaknya enggak. Ternyata itu insiden penalti yang terjadi di kotak penaltinya Inter. Nah, di sana apakah ada kontak? Sekali lagi kan kita lihat apakah ada kontak? Ya. Itu memang tidak bisa dipungkiri ada kontak antara kakinya Darmian dengan kakinya siapa itu. Tapi yang aneh adalah ketika kontak itu terjadi, dia biasa-biasa aja berusaha mengontrol bola. Tapi kemudian ketika ternyata gagal mengontrol bola, tiba-tiba dia menjatuhkan diri. Ini kan apa bedanya dengan diving? Walaupun ada kontak tapi dia nggak jatuh, awalnya nggak jatuh, terus tiba-tiba jatuh, terus minta penalti. Ini kan sebenarnya ya ada kontroversi juga, tapi Inter tidak meributkan itu karena ya sudah, kita sudah menang, apalagi yang mau diributkan kan gitu. So yang aku inginkan adalah kalau kita mau fair-fairan, yang lebih banyak diuntungkan itu justru si Verona. Belum lagi ada permasalahan bahwa ternyata sebelum permainan wasit yang memimpin pertandingan itu diganti, dan aku dengar dari kawan-kawan Interisti ini adalah wasit yang ditenggarai sering menguntungkan Juventus. Cuman kayaknya sih ya, apa yang keputusan wasit yang merugikan Inter menurutku kemarin mungkin karena agak emosi, wah ini wasitnya agak-agak nih, tapi menurutku itu murni kesalahan apa ya istilahnya, human error gitu, bukan karena kesengajaan untuk memberi apa ya, untuk memberi keuntungan pada Juventus karena kan sedang balap-balapan ini. Itu menurutku. Kalau kawan-kawan punya pendapat beda silahkan di komen, walaupun aku nggak bisa balas semua, tapi semua komen itu aku baca, dan kedepannya aku akan berusaha lagi bikin satu lagi. Kan aku bilang ingat di tahun baru ini, di tahun 2024 aku akan memperbanyak quantity atau jumlah kontennya, aku akan perbanyak short. Nanti ada dari beberapa komen yang aku anggap sangat menarik, itu aku akan bikinkan konten dalam bentuk short biar kayak di TikTok gitu. Oke, itu soal ini ya, insiden-insiden. Nah, kemudian sebelum aku akhiri konten kali ini, aku mau bahas soal Arnautovic. Mungkin kawan-kawan biasanya kan aku bahas soal gimana jalannya pertandingan, apa yang terjadi, apa yang kurang itu. Tapi ini mulai sekarang aku akan pisahkan konten yang membahas benar-benar jalannya pertandingan, taktik dan strategi, performa masing-masing pemain. Aku akan pisahkan supaya tidak terlalu panjang kontennya, karena kemarin banyak yang mengeluh tuh, wah bang kontennya kepanjangan sampai ngantuk, sampai bosen gitu. Sekarang aku akan coba karena topiknya agak beda, aku pisahkan. Nanti setelah 1 bulan aku akan ini lagi apa ya, evaluasi apakah mau tetap seperti ini atau kembali seperti sebelumnya. Oke.
Arnautovic. Sebenarnya kalau bisa dibilang aku kesel banget sama si Arnautovic ini. Tapi yang hebat adalah sekesel-keselnya kita, bayangkan bagaimana kesalnya perasaan pemain yang bermain. Justru Lautaro malah memuji pemain Austria ini dan memuji juga si Thuram. Dia bilang gini, dia bermain dengan sangat bagus di Genoa. Dia gagal mencetak gol today atau hari ini, tapi kami semua ada di belakangnya, maksudnya mendukung. Saya harus menyelamati dia, memberi selamat karena dia melakukan permainan dengan baik. Kalau aku sih, aduh, aku susah ngeliat di mana bagus. Tapi jujur, kalau secara objektif ya, kalau dari segi permainan sebenarnya not bad. Justru kalau dari segi permainan sebenarnya kemarin tuh Alexis Sanchez yang jelek banget. Tapi dosanya Arnautovic ini kebangetan, Pak. Kenapa aku bilang kebangetan? Dia bikin 3 kesalahan. Pertama jelas yang aku liatin tadi, gara-gara dia kita kebobolan karena bolanya dia yang dribble kemudian direbut. Walaupun ya ini bukan murni salah dia karena itu sebenarnya pelanggaran. Jujur aku berpendapat itu harusnya pelanggaran. So ya ada salah, tapi sama kayak Alexis Sanchez dulu, ya dia salah tapi kan harusnya pelanggaran kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melakukan goal line clearance. Tapi untuk Verona, ingat gak itu yang itu bola sudah masuk tapi mental di pahanya dia keluar dari gawang. Aduh, tope. Ini dia ada masalah apa sih di rumahnya kok bisa gini bang? Aduh, aku udah tidak bisa berkata-kata bener. Itu yang kedua ya. Tapi ya tetap saja kita masih bisa memberikan pembelaan bahwa dia kan tidak sengaja, dia berusaha menyambar bola, dia bergerak, ya bolanya aja yang mentalnya arahnya ke ininya dia, ke pahanya dia dan mentalnya keluar. Oke, I'm fine. Kincana, teng. Kok kesana? Ya itu. Nah yang ketiga yang paling parah itu umpan brilian walaupun ada unsur lucknya dari Acerbi yang bola ditendang dan dia tuh udah tinggal sundul itu, udah tinggal sundul itu aja. Gawangnya udah kosong. Bolanya tidak kena di sundul Pak. Ini dah kalau nyundul sambil merem ya kayak gini. Aku dulu pernah ingat diajarin sama kawan yang mainnya agak pro ya, bukan pro, semi pro. Kalau nyundul itu kita nggak boleh merem. Sebelum ada kontak dengan jidat kita atau dengan ini kita harus melek. Kebanyakan orang kalau nyundul kan gitu karena ngeri kan ada benturan bola. Harusnya nggak boleh merem. Ini aku yakin pasti merem dia. Makanya nggak kena bolanya. Tapi seorang Lautaro Martinez dia bisa masih mencari sisi positif yang bisa dipuji, dan benar saja semua ada di belakang Arnautovic. Kalau kawan-kawan ingat ketika kemarin dia memberi assist kepada Barella itu kan malah dia yang menjatuhkan diri kayak lega banget dan semua memeluk si Arnautovic. Tapi terus terang saja susah untuk ini. Aku akui dia memang passion dia untuk membela Inter itu sangat tinggi, tapi ini tidak ditunjang dengan skill. So ya sudahlah Arnautovic, kalau nggak terpaksa banget ya mending nggak usah main deh. Tapi ini mungkin karena aku masih agak emosi juga ya. Kita lihat saja nanti, oke? Ciao guys, itu dulu untuk konten kali ini. Untuk konten yang khusus membahas gimana jalannya pertandingan, performa masing-masing pemain, aku akan upload mungkin nanti setelah agak maleman ya. Oke, itu dulu guys. Ciao, terima kasih buat kawan-kawan yang kemarin sawerannya banyak banget. Terima kasih banyak. Seperti yang selalu aku bilang, aku adalah mungkin YouTuber paling Madrid se-Indonesia. Semakin semangat kalian nyawer, semakin semangat aku ngebaca. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.